Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Syukura Amuradi dari Prodi Pendidikan Ekonomi tahun Stambuk 2022. Di sini kita akan membahas hubungan antara pendapatan per kapita, UPM dan IPG di beberapa provinsi di Indonesia berdasarkan tahun 2023. Nah, 4 provinsi yang kita bahas adalah DKI Jakarta, yang dimana pendapatannya itu di angka 4.500.000 dengan IPM 82,5 dan IPG-nya itu 91,3. Dan provinsi lain kedua yaitu Provinsi Papua, di mana pendapatan per kapitanya itu di angka 2 juta dengan IPM 462,4 dan IPG-nya itu di angka 84,2. Untuk Provinsi Jawa Barat, pendapatan per kapitanya itu di angka 3.400.000 dengan IPM 73,9 dan IPG-nya itu 89,0. Dan untuk provinsi terakhir yaitu NTT, di mana pendapatan per kapita per bulannya itu 2.300.000 dengan IPM di angka 70,2 dan IPG-nya itu di angka 86,5. Baik, selanjutnya kita akan membahas ataupun menganalisa hubungan antara pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG. Yang dimana data tersebut data sebelumnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita tertinggi, yaitu di angka 6.500.000 per bulannya dengan nilai IPM 82,5 dan IPG-nya itu 91,3. Sebaliknya, Papua memiliki pendapatan per kapita terendah yang hanya 2 juta per bulannya dengan nilai IPM serta IPG yang juga paling rendah, yang masing-masing di angka 62,4 dan 84,2. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Provinsi dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki IPM dan IPG yang lebih tinggi, di mana hal ini bisa dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pendidikan. Dengan pendapatan lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan formal yang lebih baik dari segi kualitas guru, fasilitas hingga teknologi. Aspek kedua yaitu kesehatan, di mana pendapatan yang lebih besar memungkinkan layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk rumah sakit modern, layanan BPJS hingga gaya hidup sehat. Aspek terakhir yaitu peluang ekonomi setara, di mana dengan pendapatan tinggi biasanya didukung oleh sistem ekonomi dan sosial yang lebih inklusif, termasuk akses perempuan terhadap pekerjaan dan pendidikan yang tercermin dalam tingginya IPG. Dengan demikian, pendapatan yang tinggi menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh, baik laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup dalam aspek khususnya itu pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan pendapatan antar wilayah berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Daerah dengan pendapatan rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur mengalami tantangan sering dalam akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Nah, untuk dampak terhadap pendidikan yaitu akses yang terbatas, di mana banyak anak-anak di daerah tertinggi harus berjalan jauh ke sekolah bahkan tanpa sarana transportasi yang memadai. Yang kedua yaitu kualitas guru dan fasilitas, di mana daerah berpendapatan rendah banyak guru yang enggan mengajar karena insentif minim dan fasilitas pendidikan yang memadai. Dan dampak terakhir yaitu putus sekolah, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung harus membantu orang tuanya bekerja, menyebabkan mereka tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Nah, adapun dampak terhadap kesehatan yaitu yang pertama minimnya fasilitas kesehatan,
Banyak desa di Papua dan NTT tidak memiliki puskesmas ataupun bahkan rumah sakit, dan akses ke tenaga medis sangat terbatas. Dampak yang kedua yaitu gizi buruk dan kematian ibu dan anak, di mana kemiskinan memperburuk kondisi kesehatan, meningkatkan angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, serta menyebabkan stunting pada anak-anak. Dampak yang terakhir yaitu kurangnya edukasi kesehatan, di mana informasi tentang kebersihan gizi dan reproduksi masih rendah di wilayah tertinggal. Kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu kesenjangan pendapatan menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana keterbatasan ekonomi memperburuk akses layanan dasar hingga memperlambat peningkatan kualitas hidup. Adapun yang akan kita bahas selanjutnya yaitu implikasi rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua dan NTT. Indeks pembangunan gender atau IPG yang rendah mencerminkan ketimpangan peran dan peluang antara laki dan perempuan. Di Papua, yang mana IPG-nya itu 84,2 dan NTT di mana IPG-nya itu 86,5. Yang artinya perempuan menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Di antaranya itu kurangnya akses terhadap pendidikan, di mana perempuan di wilayah ini banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, apalagi menengah ataupun tinggi. Ini membatasi peluang kerja dan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Yang kedua yaitu adanya perempuan rentan terpinggirkan, di mana dalam banyak kasus perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik dalam rumah tangga, masyarakat maupun pemerintahan lokal. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan memperlambat proses sosial inklusif. Yang terakhir yaitu adalah produktivitas ekonomi terhambat. Nah, jika perempuan tidak diberdayakan, separuh dari potensi sumber daya manusia di daerah tersebut tidak dimaksimalkan, yang mana ini menghambat inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun dampak pada generasi berikutnya yaitu perempuan berpendidikan cenderung rendah, memiliki pengetahuan yang terbatas tentang gizi, perawatan anak, dan pengasuhan. Akibatnya, kualitas generasi masa depan pun ikut terancam. Maka dari itu, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai jika perempuan terus tertinggal, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai usulan dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan gender, di mana untuk menyelesaikan dua persoalan besar sekaligus, yaitu antara kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan gender, diperlukan kebijakan yang bersifat inklusif dan berbasis data. Nah, berikut beberapa usulan konkret yang dapat saya berikan. Yang pertama itu pemerataan akses infrastruktur dasar, di mana itu membangun sekolah, puskesmas, adapun jaringan jalan dan internet di daerah tertinggal. Dan pemerintah lokal itu dapat memastikan kualitas guru dan tenaga medis di daerah terpencil dengan pemberian insentif khusus. Usulan kedua yaitu adalah pendidikan inklusif dan beasiswa berbasis gender, di mana pemerintah dapat memberikan beasiswa khusus untuk anak perempuan dari keluarga miskin agar tetap bisa sekolah hingga tingkat SMA ataupun perguruan tinggi. Dan yang kedua itu melakukan kampanye pendidikan untuk keluarga agar anak-anak perempuan tidak dinikahkan ini. Usulan ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana dapat dilakukan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi perempuan yang ada di desa-desa terpencil, dan dapat juga dilakukan bentuk koperasi perempuan yang dikelola secara kolektif agar mereka mandiri secara ekonomi di daerah mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu ada yaitu anggaran daerah responsif gender atau RG, di mana pemerintah
daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk program-program berbasis gender. Misalnya program kesehatan ibu dan anak, pelatihan kerja untuk perempuan, dan dukungan psikososial. Nah, adapun yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembuatan video kita kali ini ataupun tema kita kali ini, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, tidak cukup hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara termasuk perempuan dan mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil memiliki akses yang setara terhadap kesempatan hidup yang layak. IPM dan IPG bukan hanya angka, tetapi cerminan dari seberapa manusiawi dan adilnya pembangunan kita. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.